Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, izin memperkenalkan diri. Nama saya Syafira Rahmadani, NPM 22130210098 dari kelas 22C jurusan Pendidikan Matematika dari kelompok 2. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 2 tentang sistem pencernaan. Berikut ini, kelompok 2 terdiri dari Tria Wulandari, Puan Mela Aulia, Salsabila Pujian Guba, dan saya sendiri Syafira Rahmadani. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sih proses pencernaan pada manusia. Proses pencernaan pada manusia secara umum terdiri atas dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Apa sih proses pencernaan mekanis? Proses pencernaan mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanik juga bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Dan apa sih proses pencernaan kimiawi? Proses pencernaan kimiawi merupakan proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi juga bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Organ-organ sistem pencernaan pada manusia dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Berikut adalah ilustrasi sistem pencernaan di dalam tubuh manusia. Berikut ini adalah gambar organ-organ pencernaan pada manusia yang dimulai dari mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan, menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, enzim amilase diproduksi oleh kelenjar ludah. Selain itu, di mulut ada juga lidah yang akan mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Slide selanjutnya, kita lihat gambar bagian-bagian mulut yang berperan pada sistem pencernaan. Di atas terdiri dari gigi, lidah, dan di bawah lidah terdapat kelenjar ludah. Slide selanjutnya terdapat faring dan esofagus tenggorokan. Faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut memasuki melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan-gerakan meremas yang mendorong makanan menuju lambung. Berikut ini adalah gambar dari faring dan esofagus, atau letak faring dan esofagus. Selanjutnya, yang ketiga ada lambung. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin. Pepsin adalah enzim yang fungsinya memecahkan protein menjadi pepton. Asam klorida atau HCl adalah asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Dan fungsi lambung adalah untuk mencerna protein, menyimpan makanan selama 2-5 jam, mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena asam lambung. Setelah melalui pencernaan di lambung, makanan akan perlahan-lahan didorong masuk ke usus halus.
Berikut ini adalah gambar bagian-bagian lambung. Terdiri dari badan lambung, fundus, atau yang berbentuk seperti kubah, letaknya di atas badan lambung. Ada otot sfinkter atas untuk mencegah makanan dari lambung kembali ke kerongkongan. Selanjutnya ada kardiak, adalah bagian lambung yang berhubungan dengan esofagus. Kemudian otot sfinkter bawah untuk mencegah makanan dari lambung sembarangan masuk ke usus halus. Dan yang terakhir ada pylorus, adalah terowongan yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Yang keempat terdapat pankreas, hati, dan empedu. Adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantong empedu sebelum digunakan usus halus. Jadi kantong empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus. Sedangkan hati berfungsi menghasilkan empedu dan pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus. Berikut ini adalah gambar letak pankreas, hati, dan kantong empedu. Yang kelima ada usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Usus halus bisa dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Sedangkan penyerapannya terjadi di bagian usus halus berikutnya, yaitu jejunum dan ileum. Berarti jejunum atau usus kosong dan ileum atau usus penyerapan sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Makanya strukturnya dipenuhi villi atau jonjot usus yang berfungsi memperluas area penyerapan sari makanan. Berikut adalah gambar dari usus halus, bagian-bagian dari usus halus. Yang selanjutnya terdapat usus besar, adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Di usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan, rektum sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu, dan ada pula umbai cacing, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya lalu menimbulkan penyakit usus buntu. Berikutnya gambar bagian-bagian usus besar. Dan yang terakhir adalah anus. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Selanjutnya, proses pencernaan makanan meliputi hal-hal berikut. Proses pemasukan makanan dalam tubuh melalui mulut, mastikasi atau proses mengunyah makanan oleh gigi. Deglutasi, proses menelan makanan di kerongkongan. Digesti,
Pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dalam bentuk enzim terdapat di lambung. Absorpsi, proses penyerapan terjadi di usus halus. Defekasi, pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna. Selanjutnya, gangguan pada sistem pencernaan manusia. 1. Gastritis, 2. Konstipasi, 3. Pankreasitis, 4. Diare, 5. Flatus. Selanjutnya, gangguan serta pencernaan ini terjadi karena 1. Melakukan diet ekstrim, yaitu dengan mengonsumsi pil pelarut lemak, serta mengurangi porsi dan jadwal makan. 2. Meminum minuman keras yang dapat memicu pengeluaran getah lambung. 3. Bulimia, yaitu makan banyak tetapi dimuntahkan kembali dengan sengaja menggunakan obat pencahar. 4. Memakan makanan kaleng yang dapat terkontaminasi bakteri Clostridium botulinum. Sekian presentasi dari saya, Syafira Rahmadani, dari kelompok 2. Bila ada kata yang salah ataupun tidak jelas, mohon maaf. Dan kepada Allah mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.